Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar bisnis yang beranggotakan Erik Salman dengan NIM 2006668, Gina Pradidina dengan NIM 2007449, Runtana dengan NIM 2007011, akan menjelaskan tentang stakeholder, etika bisnis dan tanggung jawab sosial, kewirausahaan, dan perannya bagi pengembangan bisnis. Dengan dosen pengampu Dr. Andes Raden Dian Herdiana Utama selaku mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Runtana dengan NIM 2007011. Saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Pernahkah Anda mendengar apa itu stakeholder? Stakeholder ini tidak asing bagi mereka yang bergelut dalam dunia bisnis. Secara umum, stakeholder merupakan semua elemen yang ada di masyarakat, entah itu individu, kelompok, atau komunitas, di mana mereka memiliki hubungan serta kepentingan terhadap sebuah perusahaan, serta permasalahan yang ada. Stakeholder juga dapat memiliki pengaruh positif atau negatif pada proyek. Peran dari stakeholder dalam dunia bisnis sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan serta goal dari sebuah perusahaan. Tetapi tidak semua stakeholder memiliki pengaruh yang baik. Ada juga stakeholder yang berpengaruh negatif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan peran dari stakeholder. 1. Peran pemegang saham. Pemegang saham memiliki peran sebagai penyuplai dana yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dengan baik dan berkembang. 2. Karyawan. Kita semua tahu bahwa berkembangnya suatu perusahaan bergantung dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang memiliki peran penting adalah pegawai atau karyawan. Karyawan merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan produksi dari perusahaan. 3. Supplier. Peran dari supplier dengan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat dan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya. 4. Konsumen. Peran dari konsumen sebagai pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. 5. Kreditor. Kreditor memiliki peran sebagai peminjam dana bagi perusahaan yang dibutuhkan. 6. Pesaing. Adanya pesaing menjadikan suatu perusahaan untuk terus meningkatkan mutu serta kualitas hingga produk tersebut bisa lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Yang terakhir ada pemerintah. Peran dari pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat. Nama saya Gina Pratidina dengan NIM 2007449. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis merupakan kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Menurut founder EMS dan R.A. Wegley, ada 3 pendekatan dasar etika bisnis. Yang pertama, utilitarian approach, yang kedua individual right approach, dan yang ketiga justice approach. Lalu apa sih tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Lalu ada beberapa bentuk tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Lalu yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Yang keempat kepada pemegang saham. Dan yang kelima kepada lingkungan. Lalu ada juga manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama memberi citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan. Lalu yang kedua meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, mendapat cakupan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Perkenalkan, nama saya Erik Salman dengan NIM 2006668. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan peranannya bagi
pengembangan usaha atau bisnis. Kewirausahaan merupakan suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu hal yang baru yang dibuat secara kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Adapun karakteristik kewirausahaan yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, mempunyai jiwa kepemimpinan, jujur dan tekun, memiliki inovatif dan kreatif yang tinggi, dan dapat menganalisis dengan baik. Karakteristik atau jiwa kewirausahaan penting dimiliki oleh seorang yang akan melakukan usaha, karena dengan adanya karakteristik atau jiwa kewirausahaan diharapkan dapat mengembangkan usaha. Kewirausahaan dapat dimulai dengan meneruskan usaha orang tua, membeli perusahaan yang sudah dibangun, memulai usaha sendiri, atau bahkan membeli hak lisensi. Ada beberapa unsur yang harus dimiliki untuk mengembangkan usaha, yaitu satu, harus adanya inovator, kemudian bisnismen yang mempunyai arti tentang bisnis, kemudian entrepreneur yang mempunyai entrepreneurship, dan manajer yang mempunyai managerial skill, dan yang terakhir harus adanya expert yang mempunyai keahlian dalam mendalami bidang-bidang tertentu. Adapun tahap-tahap pengembangan bisnis yaitu satu, memiliki ide usaha, dua, penyaringan ide usaha atau konsep usaha, kemudian pengembangan rencana usaha, kemudian implementasi rencana usaha, dan yang terakhir pengendalian usaha. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.